Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andre Wilmar dalam acara Indonesia Dalam Berita. Tentunya kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya yang sudah kami rangkum hanya untuk Anda. Inilah Indonesia Dalam Berita. Berita pertama datang dari tempat makan Bubur Bakar Kobar. Bulan Ramadan mendorong tempat makan tersebut melakukan kegiatan amal dengan membagikan makanan secara gratis kepada masyarakat. Tempat makan Bubur Bakar Kobar menyelenggarakan campaign semangat Ramadan Kobarkan Kebaikan berupa berbagi bubur saat bulan Ramadan. Gerakan yang baru pertama kali dilakukan ini bekerja sama dengan beberapa masjid dan juga influencer. Diselenggarakan selama 1 bulan, Bubur Bakar Kobar menyiapkan 1.500 hingga 1.600 bubur untuk dibagikan. Kegiatan ini dilakukan secara drive-thru, sehingga keramaian pun dapat terhindarkan. Tidak hanya diam di tempat, Bubur Bakar Kobar juga melakukan gerakannya di jalanan. Walaupun dalam keadaan sulit, gerakan berbagi ini dilakukan karena bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Ini kan Ramadan itu kan bulan spesial ya kalau untuk umat Muslim ya. Muslim kan ya. Nggak ada salahnya dong kita berbagi juga walaupun ini kan kondisi lagi pandemi. Kurang bagus ya kita ibaratnya lagi pandemi gini dan penjualan juga ibaratnya masih belum stabil lah bisa dibilang karena pandemi ini kita udah bagi-bagi tuh ya cara ya niat baik dari bagi-bagi itu aja sih. Dimulai pada pukul 5 sore, hanya butuh waktu 8-10 menit untuk menghabiskan 100 bubur. Hal ini dapat terjadi karena minat masyarakat yang begitu besar terhadap gerakan semangat Ramadan Kobarkan Kebaikan. Penyelenggara berharap gerakan yang telah selesai pada tanggal 7 Mei 2021 ini dapat menginspirasi khalayak untuk tetap berbagi walaupun keadaan sedang sulit. Beralih ke berita selanjutnya, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 1 tahun memberi dampak bagi berbagai sektor. Salah satunya adalah usaha indekos. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 mengubah tatanan kehidupan manusia. Berbeda dengan kegiatan normal sebelumnya, aktivitas masyarakat saat ini semakin terbatas. Masa pembatasan yang terjadi turut berdampak pada usaha properti. Hal ini terjadi pada pelaku usaha indekos yang harus menerima penurunan pemasukan lantaran sepinya penyewa kos. Segala bentuk kerugian harus diterima, baik kerusakan pada kamar sewa hingga sepinya penyewa kosan. Hal ini dialami oleh pelaku usaha indekos, Nelvrita. Usaha ini mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2020. Penurunan udah pasti, sampai sekarang berkisaran lah 30-40%. Menurut keterangan Nelvrita, sepinya penyewa sudah terjadi pada 10 bulan terakhir. Penurunan ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang pulang kampung lantaran diberlakukannya work from home. Hal itu dibuktikan dari 16 kamar hanya terisi 4 kamar. Bahkan mengalami kerugian lantaran penyewa yang kabur karena tidak sanggup untuk membayar sewa kosan. Begitu pula yang dialami pengusaha kosan The Coastal Naga Gautama. Ia juga menyebut bahwa adanya pembatasan masyarakat membuat usahanya menurun hingga 40% dari biasanya. Usaha indekos yang berdiri di atas manajemennya juga harus mengalami kekosongan hingga 30 kamar. Ia mengaku bahwa usaha kosan miliknya ini sangat bergantung pada mahasiswa dan pekerja kantoran. Itulah mengapa usaha indekos miliknya tidak pernah mengalami full karena situasi mahasiswa yang masih dalam batas kuliah online. Demi menjaga keberlangsungan roda perekonomian, ia melakukan inovasi dan adaptasi di era kebiasaan baru. Pandemi ini juga menggiringnya untuk melakukan strategi baru secara digital untuk menarik konsumen. Yang pasti sih kita tetap iklan dan marketingnya pasti dijual habis-habisan. Paling untuk mensiasatinya ya paling kita ada promo, lalu ada harga diskon. Namun, adanya pandemi tidak menurunkan minat usaha untuk membuka unit rumah yang baru. Usaha yang berdiri di atas manajemennya mengalami penambahan 1 unit rumah dan 3 unit yang masih dalam tahap perencanaan. Adanya pemasukan ini terjadi karena peluang kos yang begitu besar.
jika dilihat dari sisi konsumtif ketika kegiatan berjalan dengan normal. Menurut pelaku usaha Indekos Naga Gautama, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama. Pihaknya secara ketat melakukan penerapan standar protokol kesehatan COVID-19, mulai dari wajib memakai masker kepada seluruh staf hingga penyemprotan desinfektan di seluruh daerah kos seminggu sekali. Hingga saat ini, usaha Indekos belum mengalami peningkatan yang begitu signifikan akibat pengaruh dari WFH dan sekolah yang diberlakukan secara online akibat pandemi COVID-19. Itulah mengapa teknologi menjadi kunci dalam memasuki kenormalan baru agar usaha Indekos bisa bangkit dari keterpurukan. Zohana Hutabalian melaporkan untuk Indita TV. Tak hanya itu, nyatanya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Banyak masyarakat yang memilih untuk meluangkan waktu dengan kegiatan olahraga, salah satunya adalah olahraga berkuda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Ariela Kinari yang sudah berada di tempat latihan berkuda. Baik Kinari, silakan sampaikan informasinya. Ya Andre, saat ini saya sudah berada di Artayasa Stable yang tepatnya berlokasi di Depok, Jawa Barat. Adanya pandemi COVID-19 membuat masyarakat lebih memilih untuk mengisi waktu luang dengan berolahraga. Salah satunya adalah berkuda. Hal itu dibuktikan oleh salah satu tempat pelatihan berkuda yang mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19. Berkuda bisa menjadi salah satu pilihan pemirsa untuk berolahraga. Selain menyehatkan, berkuda juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu di masa pandemi COVID-19. Meskipun sempat tutup pada awal pandemi karena anjuran pemerintah dan menghindari kerumunan, namun tempat ini mengalami kenaikan 50% pada Januari 2021. Peningkatan ini terjadi karena di masa pandemi, masyarakat lebih memilih berolahraga di ruangan terbuka dibanding ruangan tertutup. Meski berolahraga, kegiatan ini tetap harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta menjaga jarak. Itulah mengapa antar kuda diberi jarak 1 meter. Di masa pandemi ini memberi perbedaan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya, kawasan ini penuh hanya di hari Sabtu dan Minggu. Namun, situasi itu berubah karena adanya sistem work from home, sehingga membuat kawasan ini dipenuhi pengunjung dari Selasa hingga Minggu. Selain itu, kawasan Artayasa Stable menawarkan tempat yang aman dan nyaman. Untuk menghindari kerumunan, Artayasa Stable membagi waktu latihan menjadi 7 sesi, sehingga dapat melatih 28 orang dalam 1 hari. Pemirsa juga tidak perlu khawatir, karena adanya pemeliharaan kuda yang dilakukan oleh dokter hewan di kawasan Artayasa Stable. Dengan begitu, dapat dipastikan kondisi fisik kuda ketika ditunggangi pengunjung dalam keadaan yang sehat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kinari dan Zoehana kembali ke studio. Baik Kinari, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, masih seputar pandemi COVID-19, perindustrian film Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi ini. Tutupnya bioskop membuat produksi film kian menurun. Namun, menariknya, produksi film beralih pada platform digital agar tetap berproduksi di masa pandemi. Kita simak liputannya. Industri film menjadi ladang subur untuk dunia kreatif Indonesia pada tahun 2019. Jumlah penonton bioskop meningkat begitu pesat, dapat dilihat dari 53 juta tiket film nasional yang terjual. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari 2 triliun rupiah. Tidak hanya itu, indikator melambungnya industri film dapat ditilik dengan adanya 15 film nasional yang penjualan tiketnya menembus angka 1 juta. Namun, euforia layar lebar ternyata harus terhenti pada tahun 2020. Kemunculan virus corona seakan menghajar industri layar lebar yang sedang naik daun. Terbukti dari jumlah film yang menurun secara drastis, hanya terdapat 53 film yang tayang dengan 4 bulan absen mengeluarkan film. Padahal, di tahun sebelumnya terdapat 130 film yang diputar di bioskop. Virus corona membuat bioskop tutup dan produksi film tidak lancar. Proses pembuatan film layar lebar tidak banyak dilakukan. Jika ada pun, tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Masih mengikuti proses produksi film di masa pandemi, sinematografer Richard Tanjung yang sudah menorehkan beberapa prestasi dengan film-film layar lebar ternama seperti Ave Mariam, Pengabdi Setan, dan Gundala, berpendapat bahwa pandemi justru memberi pelajaran kepada para pelaku industri film. Pandemi, kalau di gue pribadi sih nggak bikin kenapa-kenapa. Ini cuman kayak lagi pelajarannya adalah bahwa cuma refleksi sesaat aja bahwa kita harus ke depannya ada hal-hal yang sebenarnya kita lupa kemarin ya, soal isu kesehatan, jam kerja, bahwa kemarin mungkin terlalu maksudnya ya kalau gue baliknya ingatnya kayak gitu aja, mungkin ada hal-hal yang kita lupain juga soal isu kesehatan, jam kerja yang mungkin terlalu ugal-ugalan apa segala macam. Mungkin ke depannya kalaupun kita mau balik lagi apa segala macam, isu-isu seperti itu yang harusnya diperhatiin lagi. Berbeda dengan Ical yang masih aktif mengemas sebuah naskah menjadi film layar lebar, sutradara Adrianto Dewo harus mendekam di rumah karena sama sekali tidak ikut dalam proses produksi. Namun, peraih penulis skenario terbaik Piala FFI 2020 ini sudah melahirkan 2 skrip dengan harapan akan dijadikan film suatu saat nanti. Tetap nulis jalan, cuman kan nulis ya istilahnya lama ya prosesnya, kayak 6-8 bulan ya, mungkin bisa kayak gue buat story bank gue aja, script bank gitu buat, tapi untuk kayak bidang lain yang menghasilkan waktu 2020 nggak, sama sekali nggak ada. Walaupun seakan babak belur dihajar pandemi, film tidak seutuhnya musnah sebagai hiburan masyarakat. Dari layar lebar berpindah ke layar gawai. Ya, platform digital menjadi alternatif yang sempurna untuk menemani kegiatan di rumah. Jumlah penonton di platform digital membludak, terlihat dari angka pelanggan platform streaming online Netflix di Indonesia yang melebihi 900.000. Pun demikian, pengalaman menikmati gambar bergerak di layar lebar berbeda jauh dengan layar gawai. Adrianto menjelaskan, betapa layar lebar bioskop tidak dapat digantikan begitu saja oleh platform digital. Dia juga mengungkap bahwa film tidak dapat dinikmati secara penuh di layar gawai. Lu nonton di rumah, di laptop, di TV, easily distracted sih. Lu bisa lihat handphone, ada apalah, kucing lu bisa belum dikasih makan, ada apa, ada ketok-ketok, ada Gojek, ada kiriman gitu kan. Maksudnya di pause gitu kayaknya kurang enak sih kalau nonton gitu. Sineas Indonesia tentunya sangat mengharapkan dapat melihat kembali karya mereka di bioskop. Mereka berharap pandemi ini berakhir dan proses produksi dapat kembali dilakukan seperti semula dengan beberapa perbaikan yang diajarkan pandemi kepada pelaku industri. Zoyhana Hutabalian melaporkan untuk Indita TV. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Indonesia Dalam Berita. Saya Andre Wilmar dan segenap tim liputan pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.